Shalom, Horas, seluruh pendeta dan sintua di HKBP Sarasot Tanjung Priuk mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat Advent untuk kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat Advent juga. Minggu ini adalah Minggu Advent ketiga, yaitu masa penantian kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya dan sekaligus mempersiapkan diri merayakan kelahiran Yesus atau Natal. Melalui topik minggu ini, kita diarahkan agar hidup tak bercatat pada kedatangan Tuhan. Sebagaimana dinyatakan dalam firman Tuhan, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercatat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Marilah kita bernyanyi memuji Tuhan dengan nyanyian buku Ende nomor 41 ayat 1, Paripeni Tuhata. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya, buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-ria di hadapannya. Haleluya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, ajarkanlah kepada kami hukum-Mu, janganlah tinggalkan kami, bukalah mata kami supaya mengenal kebahagiaan yang daripada-Mu, kuatkanlah kami melalui firman-Mu, dan jagalah kami dari setiap pengajaran sesat, agar kami mengenal bahwa Engkau adalah kehidupan kami, baik hidup atau mati, karena Tuhan Yesus Kristus anak-Mu. Amin. Dengarkanlah hukum Tuhan pada hari Minggu ini yang tertulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-8. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju jirahkan iman dan kasih, dan
berketopongkan pengharapan keselamatan. Marilah kita meminta kekuatan dari Allah untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan meminta keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Tuhan menghendaki selama masih di dunia ini, kami sungguh-sungguh menghayati panggilan-Mu untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Namun kami belum sepenuhnya hidup tak bercatat di hadapan-Mu, sebab kami masih rentan terbawa keinginan dan hawa nafsu di dunia. Ya Tuhan, Engkaulah Raja kami, datang dan ampunilah kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesuh dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini tertulis pada Mazmur 126, yaitu ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Nyanyian ziarah, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa,
Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami, ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas dan shalom bagi kita semua, jemaat yang terkasih, yang beribadah dari rumah masing-masing. Firman Tuhan yang menyapa kita di Minggu Advent yang ketiga ini tertulis di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai dengan ayat 24. Mari kita membuka Alkitab kita, Amang Inang. 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 24. Saya akan membacakan dari sini, Amang dan Inang semua boleh membaca dari rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Mengucap syukurlah dalam segala hal,
sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga akan menggenapinya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, saat ini kita sudah memasuki minggu yang ketiga Advent. Dengan topik minggu kita, hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Dalam minggu Advent yang ketiga ini, kita diajak untuk memelihara tubuh dengan sempurna. Karena memang Tuhan menghendaki kehidupan orang-orang percaya senantiasa hidup kudus, tidak bercacat sampai kedatangannya. Itu sebabnya hidup orang percaya harus terpisah dari hal-hal duniawi, atau bisa dikatakan hidup selaras dengan firman-Nya. Karena itu, kita harus menjaga seluruh roh, jiwa, dan tubuh kita tanpa cacat dan celah di setiap waktu dengan menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Kehidupan kita harus benar-benar berubah dan harus tampak jelas, tidak menjadi sama dengan dunia ini. Dapat kita baca di dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua yang menekankan tentang unang gabe sarombang hamu dohot portibion. Itu sebabnya kita harus mengubah diri dari tingkah laku kita yang lama dan hal-hal yang biasa kita lakukan itu, termasuk juga dalam hal berpikir. Kita telah dikuduskan dan pengudusan diri manusia tidak bisa datang dari dalam diri manusia itu sendiri. Sebab manusia tidak mampu menguduskan dirinya sendiri. Pengudusan yang benar hanya datang dari Allah saja. Allah lah yang bertindak menguduskan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Paulus berdoa supaya jemaat di Tesalonika dapat menikmati berkat yang luar biasa ini. Pengudusan yang sejati adalah ketaatan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan dan senantiasa berjalan bersama dengan Tuhan. Berjalan bersama Tuhan berarti hidup benar di hadapan Tuhan. Banyak orang berkata bahwa mereka sedang berjalan bersama Tuhan, tapi tidak menjalani kehidupan sesuai standar Tuhan. Mereka masih berkompromi dengan dosa. Satu-satunya yang membedakan mereka dengan orang-orang dunia adalah mereka pergi ke gereja setiap minggu. Sedangkan orang-orang di luar Tuhan, mereka tidak pergi bergereja. Berjalan bersama Tuhan juga berarti senantiasa membangun kekaripan atau kedekatan kepada Tuhan secara terus-menerus. Menit demi menit, hari demi hari, sampai napas kita berakhir. Itulah yang disebut konsistensi dan ketekunan. Bahkan tidak hanya itu, kita juga harus selalu menyenangkan hati Tuhan dan berserah penuh kepada kehendak-Nya di setiap aspek kehidupan kita. Ini berarti kita memiliki ketaatan penuh kepada Tuhan, tidak peduli apapun situasinya, kita tetap percaya kepada Tuhan dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, minggu ketiga masa Advent ini kita diajak untuk bersuka cita menyambut kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita dengan segala kemuliaannya. Itu sudah tadi disampaikan di dalam ayat yang ke-16 di awal khotbah ini. Bersukacitalah senantiasa, dan dipadukan dengan kata selanjutnya, tetaplah berdoa. Bagaimana di dalam sukacita kita senantiasa mengingat bahwa dalam sukacita kita selalu tetap berseru di dalam doa kita kepada Tuhan. Makanya sering sekali kita harus diingatkan di dalam satu kalimat, oraet labora, bekerja sambil berdoa. Doakan apa yang kamu kerjakan, kerjakan apa yang kamu doakan.
Oleh sebab itu mengucap syukurlah dalam segala hal, itulah yang dikehendaki Kristus hidup di dalam kehidupan kita. Ketika hidup kita susah dan berat, di situasi seperti inilah Tuhan menuntut kesetiaan kita. Kesetiaan kita itu harus nyata dalam diri kita, bahkan di saat kita berjalan di dalam badai sekalipun, disitulah kita harus bergantung pada kekuasaan Allah. Seberat apapun duka cita kita, sesulit apapun pergumulan hidup kita, kita diajar untuk selalu dalam kondisi sukacita. Karena kita tahu bahwa Kristus punya rancangan yang indah bagi orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Kita diajar untuk membiasakan diri dalam berdoa, menaati firman Allah, tetap bersemangat, menjauhkan diri dari kejahatan, mematikan dosa, tunduk kepada disiplin Allah, dan tetap taat dan setia kepada apapun yang Tuhan perintahkan. Dalam minggu ini pantas kita bersuka cita akan harapan datangnya Yesus Sang Mesias kedua kalinya ke dunia ini. Untuk itulah di dalam minggu-minggu Advent ini kita menanti-nantikan Tuhan di dalam sukacita yang tetap berpengharapan kepada Tuhan. Untuk itulah kita meluruskan jalan bagi kedatangannya melalui pertobatan hidup kita. Kita harus senantiasa menjaga sikap hidup dalam penantian akan kedatangan Tuhan. Karena itu dikatakan di dalam topik minggu kita, hidup tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Kita isi hidup dengan senantiasa bersuka cita, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Kita tidak memadamkan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita, tidak menganggap rendah nubuat-nubuat, menguji segala sesuatu dan berpegang pada yang baik, serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan. Kita harus senantiasa menjaga sikap hidup dalam penantian akan kedatangan Tuhan. Dari sanalah kita mengharapkan damai sejahtera Allah menguduskan kita. Roh, jiwa, dan tubuh kita menjadi terpelihara sempurna, tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Karena Allah yang setia akan menggenapinya. Amin, kita berdoa. Ya Allah Tuhan kami, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengarkan pada hari ini. Di minggu ketiga Advent, kami masih tetap harus beribadah di dalam rumah kami masing-masing, tetapi itu tidak mengurangi sukacita kami, terlebih melalui firman-Mu Tuhan, biarlah kami betul-betul bersukacita menantikan kedatangan Tuhan kedua kalinya ke dunia ini. Bahkan kami betul-betul melihat diri kami supaya kami tidak bercacat sama sekali dalam pikiran, dalam perkataan, dalam tingkah laku kami. Biarlah segala semuanya itu boleh selalu berkenan di hadapan Engkau. Tuhan, berkatilah selalu jemaat-Mu yang saat ini kami harus tetap beribadah dari rumah masing-masing, mungkin karena usia atau kendala yang lainnya ya Tuhan. Tapi biarlah Engkau memberkati seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Tanjung Priuk, yang ada di HKBP Volker, yang ada di HKBP Gading Indah. Supaya Engkau senantiasa memberkati kehidupan seluruh jemaat-Mu melalui setiap kesehatan, melalui setiap kekuatan. Mungkin pergumulan hidup banyak yang harus mereka lewati, tetapi ketika mereka berseru di dalam doa mereka dan berserah kepada Tuhan, niscaya iman kami itu akan memberikan pengharapan bahwa Tuhan senantiasa menemani kami melewati segala pergumulan kehidupan kami. Tuhan berkati selalu setiap pekerjaan jemaat-Mu, supaya melalui setiap pekerjaan, tugas dan tanggung jawab yang telah mereka emban, mereka senantiasa boleh bersuka cita di tengah-tengah pekerjaan, kehidupan mereka pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Kami juga mau berdoa untuk setiap pelayanan yang dilakukan di tengah-tengah gereja yang ada di Resort Tanjung Priuk ini. Berkati setiap amang inang sintua yang dipimpin oleh para pendeta yang ada di tengah-tengah gereja masing-masing, supaya kami boleh bersuka cita di dalam kesehatian kami melakukan setiap pelayanan di tengah-tengah gereja. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, harapan kami di tengah-tengah gereja Seresot Tanjung Priuk, biarlah kami boleh bersuka cita senantiasa, terlebih di dalam merayakan hari kelahiran-Mu di bulan Desember ini. Tuhan, anak-anak-Mu mulai dari yang kecil sampai yang dewasa,
Berkati mereka dalam studi mereka, terlebih Tuhan dalam masa-masa ini mereka akan menjalani ujian semester. Kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, biar mereka memanfaatkan waktu dengan baik, meskipun mereka harus melaksanakan dari rumah masing-masing, tetapi tidak mengurangi ketekunan mereka untuk boleh tetap menuntut ilmu di dalam rumah mereka masing-masing. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, setiap jemaat-Mu yang saat ini berjuang melawan sakit penyakit mereka, yang ada di rumah sakit, yang di rumah mereka masing-masing, bahkan yang senantiasa harus mengkonsumsi obat supaya mereka mendapatkan kesembuhan. Berkati seluruhnya ya Tuhan, makanan, minuman, obat-obatan, tim para medis, alat-alat medis, bahkan setiap keluarga yang boleh membantu perawatan, supaya Engkau betul-betul memberikan kekuatan, bahkan apapun yang menjadi harapan di dalam doa melalui kesembuhan, Engkau berikan di tengah-tengah kehidupan mereka. Begitu juga Tuhan untuk setiap jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun, kelahiran dan pernikahan dalam 1 minggu ini. Biarlah sukacita yang daripada Tuhan selalu melingkupi kehidupan mereka pribadi dan keluarga mereka. Hapuskan segala dosa kami, terimalah doa kami, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan berserah hanya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 45 ayat 1. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Kiranya kita selalu di dalam penyertaan dan diberkati oleh Tuhan. Horas.